Well, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan welcome to my channel Aji Film, dimana kali ini ya kita bakal ngebahas ya tentang Korea gitu. Nah, kalau ngebahas tentang Korea ya pasti yang terbayang di pikiran kamu gitu ya, itu tentang ya warna-warninya gitu ya, K-popnya, musiknya, filmnya ya. Jadi rasanya tuh ya kemarin-kemarin tuh mereka tuh lumayan sering gitu ya, itu konser di Indonesia dan aduh ini liburan nih kayaknya asik gitu kalau ke sana ya. Tetapi ini ya kalau udah capek jalan-jalan gitu ya, habis itu ya ini rasanya badannya kurang enak gitu ya, merasa aduh ini kurang sehat gitu ya. Jangan sampai ya kamu salah pergi nih, karena kalau yang kamu pikir itu Korea itu wah pokoknya tentang ya seperti di film-film gitu ya. Tetapi kalau kamu sakit gitu, kamu masuk ke rumah sakit yang bernama Gonjiam. Itu merupakan salah satu rumah sakit horor yang terkenal di sana. Wah, kok bisa gitu? Ada rumah sakit horor di Korea. Nah, pengen tahu? Ya udah deh, nggak usah kebanyakan babi bu lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi nih Beb, ini rumah sakit nih Beb ya. Itu namanya Gonjiam Hospitality atau Gonjiam Psychiatric Hospitality. Di mana rumah sakit ini nih Beb ya, itu berdiri ya sejak tahun 1950-an gitu. Dan rumah sakit ini ya kalau untuk letaknya sendiri ada di daerah di sebuah bukit maksud aku ya. Itu terus dia letaknya itu pas di tengah-tengah hutan Gwangju ya. Nah, ini rumah sakit di Vietnam ya, itu selama beroperasi dia itu mendapatkan reputasi yang bagus loh sebenarnya ya. Di pokoknya di dalam ya pelayanannya segala macam. Nah, dia itu mendapat predikat ya rumah sakit yang bagus nih. Nah, rumah sakit ini sendiri Vietnam ya beroperasi dari 1950-an kayak aku bilang tadi ya, sampai di tahun 1955 nih. Dan di sini nih Bem ya, rumah sakit ini ya selain menampung ya atau merawat ya mereka-mereka pasien yang mengalami gangguan jiwa gitu ya, yang gangguan jiwa biasa gitu. Dia juga nih merawat pasien-pasien gangguan jiwa atau para tentara-tentara yang depresi gitu. Karena rumah sakit ini sendiri Bem ya, dulunya itu dia itu terletak ya di tengah-tengah atau di pinggir-pinggirannya itu rame ada kepadatan penduduk gitu ya. Jadi dia nggak sendiri gitu. Jadi di samping rumah sakitnya juga banyak kehidupan masyarakat atau ya banyak rumah penduduk gitu deh, mendapat predikat rumah sakit salah satu rumah sakit yang baik gitu. Ya udah deh, ini rumah sakit langgeng gitu berjalan beroperasi dengan semestinya sampai ini ya di tahun 1996 gitu. Tiba-tiba ini BM ya, ini rumah sakit berhenti beroperasi. Dan seperti biasa nih Feb ya, kalau ada sesuatu yang tiba-tiba gitu ya, itu rumah sakit misalnya, itu masyarakat gitu ya, tiba-tiba nih kok rumah sakit ini main berhenti-berhenti aja gitu, kok nggak bilang-bilang nih ya, ini menimbulkan kecurigaan gitu ya. Jadi banyak timbul rumor di masyarakat nih, salah satunya nih ya, isu yang paling santer terdengar gitu ya, di rumah sakit itu ya terjadi sebuah hal yang mengerikan di mana nih ya, ada salah satu psikiater mereka yang mengalami gangguan gitu, gangguan jiwa ya, di mana mungkin ya udah lama gitu ya bergelut ya menghadapi pasien-pasien yang udah nggak benar gitu pemikirannya, dia kayak ke bawah gitu mungkin ya Bem ya. Nah di sini nih Bem ya, ini psikiater akhirnya melakukan sebuah eksperimen kejam kepada pasiennya gitu Bem. Nah hal ini pun ya, berita ini pun akhirnya sampai ke pemerintahan Korea Selatan gitu. Dan si pemilik rumah sakit ini ya, ketika mengetahui kalau ini permasalahan udah sampai ke pemerintahan, akhirnya dia menutup rumah sakit ini dan dia pergi kabur ke Amerika Serikat di VM. Dan VM itu tadi ya, itu menurut isu-isu yang beredar ya. Tetapi di sisi lain nih ya, sebenarnya ya ada sebuah bisa dibilang ya informasi di mana sebenarnya rumah sakit ini tutup ya, salah satunya itu karena ada permasalahan ekonomi gitu. Selain itu juga ada permasalahan seperti sanitasi dan itu pengelolaan limbah gitu ya. Dan ketika di semua masalah ini semakin berat gitu, semakin ruwet, nah akhirnya si pemiliknya itu memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit tersebut dan ya dia itu pergi ke Amerika gitu ya, karena mungkin rasa ini udah ribet banget nih ngurusin masalah tersebut gitu. Dan di saat pemilik rumah sakit ini Beb ya meninggalkan rumah sakit tersebut nih ya, dia itu tidak meninggalkan satupun dokumentasi tentang rumah sakit tersebut, atau maksud aku nih ya, dia nggak meninggalkan satupun dokumen ya tentang rumah sakit tersebut nih Beb. Dan untuk si kepala rumah sakitnya nih Beb ya, itu akhirnya dia pindah ya atau ya bekerja di rumah sakit yang lainnya gitu. Dan untuk anaknya sendiri ya, anak dari si pemilik rumah sakit tersebut itu enggan melanjutkan ya atau mengoperasikan
rumah sakit tersebut, karena dia untuk melanjutkan dan mengoperasikan rumah sakit tersebut itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan pada akhirnya nih Beb ya, ini pemiliknya ya yang tadi itu yang pergi meninggal ke rumah sakit tersebut, ya pergi ke Amerika, akhirnya dia itu meninggal karena udah usianya udah lanjut gitu. Oke deh Beb, kalau buat kamu yang berpikir setelah ini rumah sakit ya ditinggalin, udah sampai di situ ternyata enggak nih Beb ya. Nah di sini nih kamu harus ya coba mainkan imajinasi kamu, karena kamu bayangin ya ternyata masih ada beberapa perawat dan pasien yang memilih untuk bertahan di sana. Jadi bisa dibilang ya ini rumah sakit itu masih bertahan, masih berjalan gitu ya. Dan sampai pada akhirnya nih ya, ini rumah sakit itu nggak bisa bertahan lagi sehingga timbul isu nih. Ada beberapa pasien ya, ada beberapa pasien atau mereka para pasien dan perawat yang bertahan di sana itu meninggal secara misterius nih. Artinya kematian mereka ini nggak diketahui. Ini kira-kira ini kenapa gitu ya? Ada beberapa isu yang mengatakan bahwa sebagian dari mereka ya itu ditemukan ya di dalam ruangan-ruangan mereka ya udah nggak bernyawa gitu ya. Dan sebagian lagi nih ya itu ditemukan juga di ruangan-ruangan atau di depan meja kantor mereka dia. Dan yang paling miris nih Fem ya, itu terdengar isu bahwa mereka di para pasien itu memutuskan untuk bundir bersama nih. Ini yang benar-benar nih ya. Belum lagi nih ya ada isu yang mengatakan bahwa itu tuh tadi itu ada seorang psikiater atau ada psikiater di sana yang udah jalan pikirannya tuh udah nggak benar gitu ya. Itu melakukan sebuah eksperimen yang mengerikan gitu. Dan ya walaupun ini semua nih sebatas isu ya, tapi kayaknya permasalahan kayak sanitasi tadi nih, masalah sanitasi ya, belum lagi masalah ekonomi ya setelah apalagi ditinggalkan suaminya, ini membuat tempat ini pastinya semakin chaos nih, karena ya untuk menjalankan yang namanya sebuah tempat itu membutuhkan biaya yang besar pastinya. Dan ini sih walaupun sekedar isu gitu, tapi emang udah kebayang nih gimana chaosnya itu tempat nih Beb. So jadi ini rumah sakit ya yang dari awalnya itu mendapat predikat salah satu rumah sakit terbaik gitu ya di wilayah tersebut, malah menjadi rumah sakit terseram gitu. Bahkan di CNN ya itu memasukkan rumah sakit ini sebagai salah satu tempat terseram yang ada di Korea Selatan nih Web. So jadi nih Web ya, udah ceritanya kayak gitu tadi ya. Nah ini tempat ya kalau kamu ingat ya di cerita awal aku bilang tadi, ini tempat lokasinya berada di perbukitan dan di tengah-tengah hutan nih Web. Udah pasti suasananya makin serem nih Beb. Belum lagi nih ya, itu ya kalau yang namanya di hutan ya, kalau bangunan sebesar itu nih Beb ya, ditinggalin gitu lama, udah pasti semak belukarnya banyak ya. Itu suasananya lembab, catnya pada terkupas, kalau malam gak ada penerangan, pastinya serem nih Beb. Nah, hal ini nih ya, hal-hal tadi yang gue bilang tadi, ini membuat atau ya menimbulkan rasa penasaran dari banyak orang nih tentang kesereman tempat ya rumah sakit itu tadi di Beb. And then ya udah di Beb ya, itu para ya mereka ghost hunter ya, itu para berdatangan ya pengen gitu merasakan sensasi ataupun uji nyali di situ ya. Mereka banyak yang melakukan uji nyali, menginap di sana ya, itu untuk memuaskan rasa penasaran mereka ya tentang keseraman rumah sakit itu. Emang beda nih Beb, kalau mereka dengar gimana serem gitu itu datangin, kalau kita udah terima kasih gitu ya. Jadi nih Beb ya, menurut kesaksian mereka ya yang pernah menginap atau datang ke situ gitu ya, uji nyali segala macam gitu ya, mereka-mereka yang emang pemberani nih Beb ya. Itu mereka ketika mereka berada di sana itu mereka sering melihat ya penampakan ya, baik itu perawat gitu ya, ataupun pasien dengan pakaian putih-putih mereka itu ya, mereka melihat penampakan mereka gitu, entah lalan atau gimana gitu ya. Dan mereka juga sering mendengar nih ya, dan ini yang membuat aku agak merinding gitu ya ketika melihat itu ya, potongan video itu. Ada suara-suara teriakan gitu kan ya, yang itu mengerikan banget. Nah, hal ini nih yang membuat suasananya tuh makin serem nih Beb. Terus nih Beb ya, seperti yang aku bilang tadi ya di awal tadi ya, kalau yang namanya rumah sakit ini kan ditinggalin gitu ya, ditinggalkan secara ya memang karena ada sesuatu dan hal gitu, langsung aja ditinggalin gitu. Nah hal ini mengakibatkan ya atau menyebabkan ya ini rumah sakitnya ya, itu kalau kamu masuk ini bukan kayak cuman ruangan terbengkalai gitu kosong gitu, enggak, masih ada peralatan-peralatan medis yang ada di dalamnya gitu ya. Belum lagi kayak ada masih pada pakaian-pakaian pasien gitu, ada pakaian-pakaian para perawatnya gitu yang masih ada di sana ya. Itu juga masih ada kayak ranjang-ranjang rumah sakit yang
udah kebayang nih Feb ya. Kalau kamu masuk di situ emang suasananya itu peralatan-peralatan tadi itu ya. Itu menambah suasananya tuh makin ya makin serem gitu Feb ya. Belum lagi di Feb ya, di situ juga ditemukan ya itu kayak plakat-plakat penghargaan itu juga masih ada di Feb. Cuman itu dalam kondisi yang tidak terurus di Feb, itu hutan gitu udah pada lumutan gitu, udah nggak kebayang nih Feb, kondisinya serem boy. Lanjut Bem, terus nih Bem ya, ini ya karena banyak banget gitu ya yang datang ke situ ya, penasaran gitu berkunjung ya, para turis gitu pengen ngerasain ya sensasi ya di rumah sakit Gonji tersebut ya. Akhirnya ya pemerintah ya menutup tempat itu di tahun 2011 nih, itu pun karena permintaan dari keluarga si pemilik rumah sakit tersebut nih, mungkin ya ditakutkan ya biar nggak terjadi sesuatu dan lain hal gitu ya. Dan jadi ini rumah sakit akhirnya dipagarin gitu ya, ditutup gitu, emang udah nggak boleh masuk ya. Terus mereka juga bekerja sama dengan pihak keamanan setempat gitu, dipasang CCTV juga biar nggak ada lagi mereka yang masuk gitu ke rumah sakit tersebut. Tapi Web yang namanya penasaran tetap aja nih ya, dikabarkan di Web itu sekitar 1.000 orang gitu masih berkunjung ke tempat tersebut, maksud aku ya secara diam-diam gitu, dan mereka nih yang diam-diam gitu ya melakukan uji nyali di situ ya. Itu katanya ya seperti aku bilang tadi ya, itu melihat penampakan-penampakan gitu atau mendengar suara-suara yang membuat mereka itu pastinya aduh serem nih Bang. Dan ya yang namanya rasa penasaran itu Bang ya, ini emang nggak bisa dibendung gitu ya. Dan karena ini ya akhirnya nih ya di 2018 ya di Mei gitu, ini akhirnya rumah ini benar-benar diratakan ya, itu dirobohkan rata sama tanah gitu, sehingga nggak ada lagi yang bisa berkunjung ke rumah sakit tersebut nih Bem. Dan karena nih Bem ya, ini rumah sakit ini emang benar-benar terkenal gitu ya, udah masuk CNN nih ya, ini para turis juga ini dan dilarang gitu ya, ini masih aja datang gitu. Akhirnya ini ya cerita si rumah sakit Gonjian ini dibikinin sebuah film yang berjudul Gonjian Haunted Asylum ya, dan ini merupakan salah satu film ketiga ya yang paling ramai ditonton ya. Ini benar-benar waduh, ini kamu kayaknya juga wajib nonton ini film, ataupun kamu yang penasaran sama filmnya gitu ya, coba kamu like yang banyak nih ya, atau komen nih Bang buat dong alur cerita film itu ya, mana tahu kita bakal buatin gitu ya Beb ya. Oke deh Beb, gitu dia deh ya cerita dari salah satu rumah sakit ya yang paling horor gitu, paling serem di Korea, rumah sakit Gonji nih kayaknya dia itu nonton ya, kamu harus nonton gitu filmnya. Dan kalau kamu punya kesempatan mau ke sana gitu, mau ngelihat rumah sakitnya, udah nggak ada di Beb ya. Oke deh Beb ya, sebelumnya aku minta maaf nih kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya, dan aku ya minta maaf banget deh kalau memang ada suara-suara gitu yang berbeda gitu ya. Maklum Beb, suasananya lagi hujan gitu ya, aku minta maaf nih Beb ya. Dan aku minta support kamu nih buat like, comment, dan subscribe biar aku nih makin semangat gitu bikin video-video kayak gini nih ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang lainnya di Aji Beb, because you my family, I call you my Beb. Bye bye.